Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak? Semoga Bapak doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan. Kita lawan COVID-19 dengan protokol kesehatan. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan di Indonesia yang kelima. Masih bersama Bapak Hendri SSY, Guru IPS MTS Negeri 3 Kota Jambi. Materi pembelajaran dinamika kependudukan kita terlebih dahulu. Yang pertama kita sudah belajar tentang jumlah penduduk. Yang kedua persebaran penduduk Indonesia. Yang ketiga, komposisi penduduk. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang keragaman etnik dan budaya. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, keragaman etnik dan budaya Indonesia. Inilah pelajaran kita hari ini. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa adalah suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan budaya, bahasa dan tempat tinggal. Misalnya suku yang disebut suku bangsa Sunda adalah orang-orang yang tinggal di Jawa Barat. Mereka memiliki bahasa serta adat istiadat Sunda. Suku bangsa Rejang adalah orang-orang yang tinggal di Bengkulu, berbahasa dan beradat istiadat Bengkulu. Nah, inilah pengertian suku bangsa. Suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan budaya, bahasa dan tempat tinggal. Selanjutnya anak-anak, keanekaragaman suku bangsa, penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta orang ini terdiri atas berbagai suku bangsa. Jumlah suku bangsa di Indonesia lebih kurang 320 suku yang tersebar di berbagai daerah. Tiap suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, lagu daerah, rumah adat, dan lain-lain. Etnologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bangsa-bangsa di seluruh dunia. Lanjut anak-anak, peta persebaran asal beberapa suku di Indonesia. Nih, ada suku Batak, Minangkabau, Melayu, Baduy, Tengger, Dayak, Toraja, Sumba, Tanimbar, dan Asmat. Ini ada petanya anak-anak. Ini bisa diperhatikan. Selanjutnya anak-anak, persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia tabelnya. Nangro Aceh Darussalam, ada suku Gayo, suku Aceh, Sumatera Utara ada Batak, Sumatera Barat Minangkabau, Riau Melayu, Jambi Melayu, Kubu atau Kerinci, Sumatera Selatan Melayu Kubu atau Palembang, Bengkulu Melayu Rejang, Lampung Jawa Melayu, DKI Jakarta, Sunda Betawi, Jawa Barat Baduy Sunda, Jawa Tengah Jawa, Jawa Timur Jawa Madura Tengger, Jawa DI Yogyakarta Jawa, Bali Madura. Selanjutnya Nusa Tenggara Timur, Alor, Kalimantan Barat Melayu, Kalimantan Tengah Melayu Dayak Kutai, Kalimantan Timur Melayu Dayak Kutai, Kalimantan Selatan Melayu Banjar Dayak, Sulawesi Selatan Bugis, Makassar Toraja, Sulawesi Tenggara Mengkana, Tolaki, Buton, Muna, Sulawesi Tengah Toli-Toli, Toraja, Laina, dan sebagainya. Ini bisa diperhatikan di buku LKS juga ada anak-anak. Selanjutnya anak-anak, keanekaragaman budaya. Budaya atau kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia yang berhubungan erat dengan alam sekitarnya dan dipergunakan untuk ketenangan hidup. Keadaan alam dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kebudayaan setempat. Nah, ini anak. Negara Indonesia kaya dengan keanekaragaman budaya daerah. Budaya masing-masing daerah mempunyai ciri khas yang membedakan daerah satu dengan yang lain. Perbedaan budaya dapat memperkaya kebudayaan nasional.
Keanekaragaman budaya di Indonesia tercermin dari berbagai bahasa daerah, kesenian, termasuk tarian, lagu daerah, alat musik, makanan khas, dan lain-lain. Bahasa daerah. Nah, di Indonesia terdapat lebih kurang 660 bahasa daerah yang digunakan oleh penduduknya. Nah, beberapa di antaranya adalah bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Banjar, bahasa Betawi, bahasa Bali, dan lain sebagainya. Sementara bahasa persatuan yang digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Rumah adat. Ini contoh rumah adat yang ada di daerah-daerah provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nangro Aceh Darussalam, Bali, Bangka Belitung, Banten, dan sebagainya. Selanjutnya ini juga rumah adat. Nah, ini anak-anak bisa diperhatikan ya. Tabel rumah adat sudah tahu, bisa lihat juga di buku LKS. Contohnya Nangro Aceh Darussalam, nama rumah adatnya Krong Bade. Sedangkan Jambi, rumah adatnya yaitu Melayu Selaso. Sumatera Selatan, rumah adatnya Limas. Nah, Sumatera Barat itu rumah Gadang. Nah, dan sebagainya, anak-anak. Nah, Papua itu Honai, nama rumah adatnya. Sedangkan Bali itu Natah. Jawa Timur Joglo. Nah, ini banyak anak-anak. Se-Indonesia, 33 provinsi. Baik, pakaian adat. Nah, tiap daerah memiliki pakaian adat atau pakaian daerah yang khas dengan nama tertentu. Contohnya jas tutup dan destar dari DKI Jakarta. Jawa Barat, baju deskap dan belangkon dari Jawa Tengah. Baju surjan dan belangkon dari DI Yogyakarta. Jas tutup dan belangkon dari Jawa Timur. Baju teluk belanga dan destar dari Riau. Ulas dan sabe tutup kepala dari Sumatera Utara. Baju rompi dan destar dari Kalimantan Selatan. Dan sebagainya. Ini contoh pakaian adat. Ini gambar pakaian adat yang ada di Indonesia. Dari Bali, Nangro Aceh Darussalam. Ya, ini bentuk-bentuknya anak-anak. Pakaian adat. Di buku juga ada itu anak-anak. Nah, silakan diperhatikan ya. Baik anak-anak, lanjut. Setelah pakaian adat, ini juga ada pakaian adat juga. Lanjut lagi, senjata tradisional. Nah, ini senjata. Pada umumnya setiap pakaian daerah dilengkapi dengan senjata tradisional. Misalnya jenawi, Riau, pisau surit, Sumatera Utara, golok, parang dari Jakarta, celurit, Jawa Timur, mandau, Kalimantan Barat, badik dari Sulawesi Selatan. Ini rencong, Nangro Aceh Darussalam, trisula, Sumatera Selatan, kari, Sumatera Barat, keris, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Kalau untuk Jambi, itu keris Ginjai yang terkenal. Ya, di beberapa daerah ada kalanya senjata tradisional dikenakan sebagai pelengkap pakaian adat. Nah, ini gambar dari senjata tradisional. Rencong dari Aceh, kujang dari Jawa Barat, karya dari Jawa Tengah. Ini keris. Kesenian daerah, anak-anak. Salah satu ciri dari keanekaragaman budaya adalah kesenian daerah yang berbeda. Misalnya, wayang kulit dan gemelang dari suku Jawa, wayang golek dari suku Sunda. Kesenian daerah yaitu segala jenis karya seni yang khas dari daerah. Itu pengertian kesenian daerah. Hanya kesenian dapat berupa seni tari, lagu daerah, alat musik, seni suara, dan berbagai bentuk kesenian lainnya. Ini contoh kesenian daerah, yaitu pagelaran wayang golek dari suku Sunda. Lanjut anak-anak. Nah, ini tarian dan lagu daerah di setiap provinsi di Indonesia. Nangro Aceh Darussalam, tarinya Sudati, tari Saman, lagu daerahnya Pisau Surit, Bungon Jumpa, Sumatera Utara, Serampang 12, Tortor, Manduda, Endek-Endek. Lagu daerah Butet, Sing Singso, Anju Ahu, Marsilap Ari, Sengko Sengko.
Sumatera Barat, piring, tari payung, tari randai. Lagu daerahnya Ayam Den Lapeh, Dayung Palinggan, Kampung Nan Jauh di Mato. Riau dan Kepulauan Riau, Mayong, tarinya, tari Zapin, Belian Tanda, Joget Lamba. Lagu daerahnya Soleram, Langgam Melayu. Masih banyak anak-anak, bisa dilihat juga di LKS. Kalau Jambi apa? Nah, Jambi, daerah kita yaitu Selampit 8, Rangkung, Tari Sekapur Siri, dan Kisan. Lagunya Injit-injit Sembut, Selendang Mayang, Timang-timang Anakku Sayang, Pinang Muda, dan lagu Batang Hari. Lanjut, ini masih banyak anak-anak. Boleh juga nanti dilihat di LKS. 34 provinsi ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya alat musik tradisional. Nah, alat musik tradisional di Indonesia terbuat dan beberapa bahan seperti kulit binatang, bambu, kayu, logam, dan lain-lain. Cara memainkannya juga beragam. Ada yang ditiup, ada yang digesek, ada yang ditabuh, dan ada yang digoyang. Contohnya itu anak-anak. Nah, ini. Nah, ini contohnya. Gamelan kan. Selanjutnya makanan daerah. Ini banyak. Pada umumnya orang yang berwisata ke daerah lain selain menyempatkan untuk menyicipi juga membawa oleh-oleh makanan khas daerah tersebut. Misalnya rendang dari Padang, peyum atau tape dari Bandung, gado-gado dari Jakarta, gudeg dan bakpia dari Jogja, wingko dari Semarang, empek-empek dari Palembang, rujak cingur dari Surabaya, dan sebagainya. Kalau Jambi itu tempoyak. Nah, itu anak-anak. Makan khasnya. Kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah yang berasal dari suku bangsa di Indonesia disebut kebudayaan daerah. Beberapa ciri kebudayaan daerah adalah sebagai berikut. Pertama, sifatnya kedaerahan. Yang kedua, adanya bahasa, seni, rumah, pakaian, dan senjata yang khas. Yang ketiga, memiliki adat kebiasaan. Yang keempat, adanya peninggalan sejarah. Yang kelima, adanya unsur kepercayaan atau di luar agama. Itu kebudayaan daerah ya anak-anak cirinya. Selanjutnya anak-anak kebudayaan nasional. Nah, beberapa ciri kebudayaan nasional adalah sebagai berikut. Mencerminkan nilai luhur dan kepribadian bangsa. Yang kedua, kebudayaan daerah yang diakui secara nasional. Yang ketiga, adanya unsur pemersatu bangsa. Yang keempat, menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan bersama kita lawan COVID-19 dengan disiplin protokol kesehatan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.